Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat anugerahnya kepada kita. Kita selaku hambanya yang mengharapkan ridhonya, mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salat beserta salam senantiasa kita bacakan, kita limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita sama-sama membahas ataupun mudzakarah ya, saling mengingatkan bahwasanya kita saling belajar. Kita akan membahas tentang seputar tanda-tanda yang ada di Al-Qur'an. Perlu kita ketahui bahwasanya mungkin dari kita ataupun teman kita ataupun kita ya yang lupa ataupun belum tahu ya, yang masih belajar, kita harus tahu ada tanda-tanda yang ada di Al-Qur'an ya. Maka kita akan bahas untuk pembahasan hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, kita bahas ya. Mengenal tanda bulat dan lonjong di dalam Al-Quran. Jadi bahwasanya di Al-Quran itu ada tanda bulat dan lonjong yang perlu kita ketahui ya, bulat dan lonjong. Maka tahukah teman-teman tanda bulat dan lonjong yang ada di Al-Quran? Yuk kita sama-sama bahas. Oke, kita bahas ya. Untuk tanda bulat dan lonjong, mungkin dari teman-teman bisa diingat-ingat lagi kembali ya, tanda bulat dan lonjongnya. Nah, tanda bulat lonjong dalam tulisan kebanyakan mushaf diberi tanda di atas alif ya. Jadi ketika kalian membaca Al-Qur'an di mushaf manapun, kebanyakan itu tanda lonjong ataupun bulat itu terletaknya di atas alif. Contoh ana. Nah, ana yang ada alifnya itu, alif yang kedua itu pasti ada tanda bulat ataupun lonjong ya, yang harus kita ketahui bahwasanya tanda bulat dan lonjong itu terletak di atas alif. Untuk membahas lebih jauh lagi, kita harus tahu perbedaan tanda bulat dan lonjong ya. Tanda bulat ini, tanda bulat dan lonjong. Yaitu bahwasanya kalau bulat itu ketika kita membaca waqaf maupun wasol itu tidak dibaca mad. Artinya kita harus dibaca pendek untuk alifnya ya. Untuk alifnya kita harus dibaca pendek. Kenapa? Karena untuk bulat, waqaf maupun wasol kita membaca berhenti ataupun disambungkan itu dipendekkan, tidak dibaca mad ya. Sedangkan untuk bulat, untuk tanda lonjong yaitu bahwasanya ketika kita membaca waqaf berhenti itu dibaca mad ya. Dan ketika kita membaca wasol disambungkan dibaca pendek. Ya, ringkasnya begitu ya. Ketika kita mau membaca ada tanda lonjong, kita mau baca waqaf berhenti, maka dipanjangkan ya.
Dan dibaca pendek ketika kita di wasol ya. Untuk panjangnya yaitu 2 harokat ya. Itu adalah membahas perbedaan antara tanda bulat dan lonjong. Maka kita harus bisa membedakannya ya. Coba kita bedakan ya. Tahu nggak kayak gini nih bedaan antara yang bulat dan lonjong. Nah, di sini kita ketahui coba mana yang kakaknya, mana yang adiknya nih. Ya. Kita coba lihat. Nah, ya, itu adalah contoh kita harus bisa mengetahui tanda bulat dan tanda lonjong. Ya, kita harus bisa mengetahui. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah contoh buat kita mengetahui mana adiknya, mana kakaknya ya. Bukan contoh buat kita berantem-beranteman, melainkan ya, tidak boleh kita contoh ya seperti ini ya. Melainkan kita harus mengetahui, bisa membedakan mana yang kakaknya dan mana yang adiknya ya. Maka kita harus perlu belajar mengetahuinya. Seperti kita akan membahas tentang bulat dan lonjong. Kita harus bahas satu persatunya untuk membedakannya ya. Oke, kita lanjut untuk membahasnya. Nah, sekarang kita lanjut. Bahwasanya kita cuman tahu mad. Apa sih mad? Nah, bahwasanya mad itu adalah bacaan yang panjang ya. Mad itu panjang. Nah, perlu kita ketahui juga huruf mad itu ada 3, yaitu alif, waw, iya. Untuk alif yaitu harus berharkat fathah, temannya fathah. Jadi ketika kita tahu alif berarti itu harkatnya harus fathah a gitu ya. Kalau waw itu berharkatnya pasti domah. Dan untuk ya itu pasti harkatnya kasroh. Itu adalah salah satu huruf mad ya. Mad itu pasti asli ada 3. Bisa disebut mad tobe'i. Dan ingat bacaan mad itu ada yang dipanjang 2 harokat atau 1 alif. 4 harokat atau 2 alif sebutannya ya. 5 harokat atau 2,5 alif. Dan 6 harokat atau 3 alif. Itu adalah sebutan dari panjangnya mad ya. Untuk mad yang kita bahas adalah mad yang panjangnya 2 harokat ya, yang ada di tanda bulat ataupun lonjong. Itu adalah madnya bahwasanya mad yang 2 harokat ya. Jadi enggak panjang-panjang, cuman 2 harokat. Nah, sekarang kita praktekkan ataupun kita langsung ke contohnya ya. Contoh untuk tanda bulat. Jadi kita harus mengetahui nih ya, ketika kita membaca ini bulat atau lonjong ya. Nah, di sini kita akan membahasnya yaitu tanda bulat dulu ya. Untuk tanda bulat. Bahwasanya di surat Al-Mu'minun ya ayat 46 ya dikatakan bahwasanya ila fir'auna wa mala'ihi. Nah, di tanda merah itu kita harus baca pendek ya untuk bulat ya. Wa mala'ihi langsung ya. Kalau untuk bulat ketika kita mau berhenti pun harus pendek, tapi ini tidak diberhentikan ya. Kalau kitanya napasnya habis ila fir'auna wa mala gitu masa ya. Biasanya ada tanda-tanda bulat yang di akhir ya, tapi kalau kita menemukannya tetap dibaca pendek ya. Kenapa? Karena tanda bulat itu wakof maupun wasol tidak dibaca mad ya. Itu kunci ataupun karakter dari tanda bulat.
Ya, di surat Mukminun itu bahwasanya wa malaihi itu tanda bulat, berarti dibaca pendek, nggak boleh wa malaihi, ya nggak boleh. Oke, insyaallah paham ya. Yang kedua di surat Yunus, ya Yusuf, di surat Yusuf. Bahwasanya di sini diterangkan bahwasanya untuk tanda bulat itu di tanda yang di warna merah tercantum wala tai asu. Ya bani yadhabu, kita praktekkan. Ya bani yadhabu fatahassasu mi Yusufa wa akhihi wala tai asu. Wala tai asu, nggak boleh wala tai asu ya, tapi wala tai asu mir rauhillah innahu la yai asu, ya ada dua ditanda di surat Yusuf tanda bulatnya ya. Kita harus mengetahui ini bulat atau lonjong. Oh, ini bulat, berarti bacanya harus pendek. Wakof maupun wasolnya harus pendek ya. Dan juga di surat Kahfi ya, Al-Kahfi juga nih. Lisai nggak boleh lisai bahwasanya. Dan juga surat Al-An'am ya, min nabai. Contoh kecilnya ataupun kita langsung ke contohnya ya, min nabai gitu ya. Itu adalah contoh bulat. Dan juga surat Hud yaitu samuda langsung samuda kafaru rabbahum ya, samuda langsung samuda kafaru, nggak boleh panjangkan samuda kafaru, nggak boleh ya. Dan contoh yang lainnya ya, ketika kalian menemukan tanda-tanda tanda bulat, maka kita dibaca pendek ya. Bisa jadi ketemu di surat yang lainnya ya. Di surat Al-Kahfi yang ayat 14 bisa, di surat Arum ya, dia bisa ketemu nanti ya. Pokoknya kalian kalau menemukan tanda bulat berarti dibaca pendek ya. Harus berhati-hati. Nggak boleh dipanjangkan. Atau di surat Ra'du ya. Di surat Ra'du bahwasanya litaj luwa alaihimul ya, alaihimul tadi. Ya, itu adalah tanda bulat ya. Oke, untuk tanda bulat kita fokuskan bahwasanya kita mempunyai karakter ketika kita membaca wakof berhenti ataupun wasol maka tetap dibaca pendek ya. Jadi kita harus membacanya langsung, nggak boleh dipanjangkan ya. Nah, kita berlanjut di contoh tanda lonjong. Sedangkan di tanda lonjong itu kita ketika membaca wakof itu di mad ataupun dipanjangkan. Contoh di surat Al-Ahzab ya, di tanda merah waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Tuh. Kita membaca wakof berhenti dipanjangkan. Tapi kalau kita membaca di wasol itu dipendekkan ya. Fadalluna sabila langsung ke ayat setelahnya gitu ya. Contoh di ininya langsung kita langsung bacanya ya. Di surat Al-Ahzab ini. Ya, jadi kalau kalian di surat Al-Ahzab harus dipendekkan kalau di wasol. Fa'adalluna sabila rabbana, nggak boleh sabila rabbana, nggak boleh, tapi sabila rabbana ya. Terus itu untuk bacaan yang lonjong ya.
Jadi harus ada perbedaannya. Ketika kita mau berhenti itu dipanjangkan 2 harokat. Tapi kalau kita mau wasol disambung maka pendek ya. Terus di contoh surah masih Al-Ahzab ya. Di Ahzab ayat 10 bahwasanya watadunnuna billahi dzununa. Tuh, berhenti karena waqaf. Terus dipanjangkan. Kalau seandainya mau disambung, diwasol berarti harus pendek. Watadunnuna billahi dzununa hunalika betulia. Dununa hunalika gitu ya. Jadi harus pendekkan kalau untuk wasolnya ya. Terus untuk selanjutnya di surat Al-Insan ya, bahwasanya di sini ada 2 cara nih. Ketika kita mau berhenti di tanda merah yang pertama qawariro itu kita harus dipanjangkan. Tapi kalau berhenti di tanda qawariro yang kedua berarti kita harus dimatikan ya. Ya, jadi bila terpaksa berhenti pada yang kedua nih di ayat yang ke-16-nya nih qawariro yang kedua, maka ro-nya dimatikan ya. Bila diteruskan dianggap tidak ada. Jadi kalau seandainya kalian berhentinya di qawariro yang kedua, maka harus dimatikan. Contoh, kanat qawariro qawarir ya. Tapi kalau kalian kuat, kanat qawariro ming gitu ya, diwasol gitu ya. Tapi kalau mau berhenti di tanda qawariro yang pertama boleh, tapi dipanjangkan 2 harokat. Kanat qawariro ya. Tapi kalau mau menyambung berarti harus dipendekkan semua. Kanat qawariro min fiddatin ya. Itu adalah untuk tanda lonjong yang ada di surat Al-Insan ya. Ya. Kenapa? Karena tanda qawariro yang pertama itu lonjong. Tapi kalau tanda qawariro yang kedua yaitu bulat. Maka kalian harus bisa membedakan ya. Jadi kalau kalian berhenti di qawarir yang kedua berarti harus dimatikan ro-nya. Kenapa? Karena tandanya bulat bukan lonjong. Kecuali lonjong. Kalau lonjong baru dibacanya panjang ya. Harus bisa dibedakan, dimengerti ya. Oke, jadi qawariro yang pertama yaitu lonjong, qawariro yang kedua bulat. Maka kalau kalian berhenti di qawariro pertama berarti harus dipanjangkan. Tapi kalau berhenti di qawarir yang kedua berarti harus diberhentikan, dipendekkan. Jadi rohnya harus dimatikan. Qawarir gitu. Oke. Dan untuk selanjutnya yaitu di surah Al-Kahfi ayat 38 ya. Lakinna. Nah, lakinna. Kalau kalian mau baca sambung berarti harus dipendekkan. Lakinna huwallah. Tapi kalau kaliannya berhenti di lakinna, napasnya habis di lafaz lakinna boleh dipanjangkan. Lakinna 2 harokat gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan semuanya paham ya untuk pembahasan tanda bulat dan lonjong ya. Nah, untuk tanda bulat dan lonjong itu harus kita bahas biar kita tidak bingung apabila menemukan tanda bulat ataupun lonjong ya. Itu adalah salah satu yang kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan ya semuanya bisa paham, semuanya bisa mengamalkan, bisa untuk bekal kita untuk membaca, mempraktekannya, dan juga kalau kita ada kesempatan boleh kita ajarkan kepada teman kita, adik kita, keluarga kita ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan pertemuan ini ataupun materi ini bisa membawakan kita untuk
lancar ataupun kita bisa mengetahui bacaan di Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya ya tinggal kita saling belajar, belajar lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan menemukan titik ilmu yang kita pahamkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.